Assalamualaikum, halo apa kabar? Kembali lagi di Kamar Kasus. Pada video kali ini saya akan membicarakan Black Widow, Stacy Caster. Ketika pihak berwenang tiba di rumah Stacy Caster pada sore hari, tanggal 22 Agustus 2005, mereka menemukan Stacy tampak putus asa. Stacy baru saja menelpon 911, khawatir suaminya David Caster tidak keluar dari kamar tidurnya sepanjang akhir pekan. Dan mungkin David bunuh diri menggunakan senapan di bawah tempat tidurnya. Jumat malam ketika kami bertengkar, dia menyuruh saya keluar. Stacy Caster memberitahu operator 911 bahwa anak-anak saya dan keluar. Saya bisa pergi darinya. Dan kemudian, 5 menit kemudian dia berkata jika saya pergi, dia akan membuat saya menyesal sudah meninggalkannya. Stacy mengatakan bahwa setelah keduanya bertengkar, suaminya marah dan mengunci diri di kamar. Menemukan pintu kamar tidur David Caster di Liverpool, New York terkunci. Sersan Departemen Sheriff Onondaga County, Robert Willoughby, mendobrak pintu. Dia masuk dan menemukan mayat David Caster yang telanjang di tempat tidur. Stacy Caster bertanya kepada saya, apakah suaminya baik-baik saja, Willoughby? Yang saya katakan adalah, tidak, dia tidak baik-baik saja. Para medis masuk ke kamar dan memeriksa. Di nakas di samping tempat tidur, di gelas pendek setengah penuh berisi cairan hijau, gelas lain yang berisi sisa jus, botol brandy aprikot, kata penyelidik utama detektif Dominic Spinelli. Ada juga botol jus cranberry di sana. Di bawah tempat tidur, pihak berwenang juga menemukan sebotol antifreeze. Spinelli mengatakan anggota lain dari kantor sheriff juga menemukan Buster kalkun tergeletak di tong sampah di dapur. Saya perhatikan ada tetesan di dalamnya, kata Willoughby tentang Buster. Jadi saya mengambilnya dan menarik bola karetnya dan saya mencium baunya. Dan saya bisa mencium bau alkohol di dalamnya. Saya tahu dia habis minum. Saya tahu alkohol terlibat. Saya tahu bahwa antifreeze terlibat. Penyelidik awalnya yakin David Caster mungkin bunuh diri dengan menelan antifreeze. Tetapi bagi Spinelli, semuanya tidak sesuai. Kami mulai mengirimkan bukti fisik, botol antifreeze, botol brandy aprikot, kacamata, untuk melihat apakah ada bukti fisik, ada bukti sidik jari atau DNA pada barang-barang itu, serta Buster kalkun, kata Spinelli. Mereka menemukan sidik jari Stacy Caster di gelas. Sidik jari ada sedemikian rupa sehingga seolah-olah seseorang memegang gelas dari bawah, kata Spinelli. Bisakah itu dijelaskan? Tentu. Stacy mungkin meletakkan gelas itu di lemari jauh dari mesin pencuci piring. Saya tidak tahu, tapi Stacy mungkin mengangkat gelas itu ke mulut suaminya. Antifreeze juga ditemukan di Buster kalkun dan DNA David Caster juga ada di ujung Buster. Adik David, Linda Horzempa, mengatakan bahwa kakaknya bekerja di mobil sepanjang waktu dan tahu bahwa menelan antifreeze dapat menyebabkan kematian yang lama dan menyakitkan. Linda mengatakan David juga akrab dengan campuran kimia melalui pekerjaannya di bisnisnya sendiri, Liverpool Heating and Air Conditioning. Mantan istri David, Janice, langsung menelpon saya memberitahu saya bahwa dia tidak percaya dengan cara atau bentuk apapun bahwa David akan menyakiti dirinya sendiri dan bahwa dia tidak mungkin bunuh diri, kata mantan istri David, Janice Poisson Farmer. Ini sangat salah. Detektif juga mengetahui bahwa surat wasiat David Caster menyerahkan segalanya kepada Stacy Caster dan kedua putrinya dari pernikahan pertamanya, tapi tidak untuk David Caster Jr., putranya dengan Janice. Saya bahkan tidak percaya nama saya tidak disebutkan di dalamnya, kata David Caster Jr. Perasaan pertama saya adalah ayah saya benar-benar tidak menyukai saya. Saya pikir dia marah kepada saya, seperti dia tidak ingin berurusan dengan saya lagi, kapanpun itu. David, dia punya tempat berkemah, kata mantan istrinya Janice. Dia punya sepeda motor, jet ski, mobil salju, rumah, bisnis, dan kurasa Stacy baru saja membuat rencana untuk mengambil semuanya. Ketika mereka memfokuskan penyelidikan mereka kepada bagaimana David Caster benar-benar mati, dan jika seseorang mungkin menginginkannya mati, detektif berusaha untuk mewawancarai suami pertama Stacy Caster, Michael Wallace, di mana Stacy Caster memiliki 2 anak perempuan, Ashley dan Bree. Ternyata Michael Wallace juga sudah mati. Masalah Michael dimulai pada Desember 1999. Dia mulai merasa sakit di sekitar waktu liburan. Dia mengalami kesulitan berjalan dan dia kesulitan berbicara, kata Ashley Wallace tentang ayahnya. Dan suatu kali dia duduk dan dia muntah di seberang meja kopi dan berbaring kembali tidur seperti tidak pernah terjadi apa-apa.
Tetapi pada Januari 2000, Ashley Wallace yang berusia 12 tahun ketika ayahnya meninggal mengatakan dia pulang ke rumah menemukan ayahnya berbaring di sofa dan membuat apa yang dia anggap sebagai wajah yang lucu. Ashley Wallace sedang berbicara di telepon dengan ibunya saat itu, dan dia menutup teleponnya dan pergi menjemput saudara perempuannya dari sekolah. Pada saat Stacy Kester kembali ke rumah, Michael Wallace, 38 tahun, tampak tidak responsif. Dia dibawa ke rumah sakit dengan ambulan. Dokter kemudian menemukan bahwa dia telah meninggal karena serangan jantung. Pada saat itu, para detektif yakin mereka memiliki kasus pembunuhan ganda dan bahwa Stacy Kester mungkin membunuh kedua suaminya, kata Spinelli. Detektif memperoleh surat perintah untuk menyadap telepon Stacy Kester dan memasang kamera untuk memantau keadaan dan kepergiannya. Spinelli dan Valerie Brogan, detektif lain dalam kasus ini, mewawancarai Stacy Kester untuk kedua kalinya setelah hasil penyelidikan mereka. Dia tampak gugup, kata Brogan. Dia mondar-mandir dan dia terkejut bahwa kami ada di sana. Spinelli bertanya kepada Stacy Kester tentang kacamata yang ditemukan di kamar tidur tempat David Kester meninggal. Saya berkata, Stacy, ada 2 gelas di meja samping tempat tidur. Anda mengatakan bahwa Anda menuangkan jus cranberry untuknya, bukan? Stacy berkata, iya. Saya berkata, saya akan menunjukkan gambar kedua kacamata itu, kata Spinelli. Spinelli melanjutkan, saya bertanya kepada Stacy, apakah Anda ingat gelas mana yang Anda tuangkan jus cranberry? Dan Stacy melihatnya dan berkata, nah ketika saya menuangkan antifreeze saya, dan kemudian Stacy berhenti dan berkata, maksud saya jus cranberry. Sepertinya Stacy menyadari apa yang baru saja dia katakan, kata Brogan. Ketika Spinelli mengkonfrontasi Stacy Kester tentang mengatakan antifreeze, dia menghentikan wawancara dan mengatakan Stacy menginginkan seorang pengacara. Stacy berkata, kamu tahu saya tidak suka ini. Anda mencoba menjebak saya. Anda mencoba menyematkan ini kepada saya, kata Spinelli. Mengingat perkataan Stacy. Spinelli mengatakan bahwa ketika dia mengambil foldernya untuk memasukkan kembali foto kacamatanya, Stacy Kester melihat foto Buster Calhoun di folder tersebut. Stacy mengintip folder itu dan berkata, apa itu? Dan saya berkata, ya. Dan Stacy berkata, gambar itu, apa gambar ayam kalkun itu? Mengapa itu ada? Kata Spinelli menirukan Stacy, dan saya berkata, oh jangan khawatir tentang itu. Wawancara sudah selesai. Pihak berwenang juga mengunjungi Ashley Wallace di kampusnya dan memberitahu bahwa kemungkinan ayahnya meninggal karena keracunan antifreeze. Setelah Ashley menelpon ibunya untuk memberitahu dia tentang kunjungan ini, Ashley Wallace mengatakan Stacy menyarankan agar mereka minum bersama. Ibu saya bilang, kami mengalami minggu yang berat, jadi kita mabuk saja. Ashley Wallace mengenang perkataan ibunya. Saya seperti, wow keren. Anda tahu, remaja seperti apa yang tidak berpikir itu luar biasa. Orang tuamu baru saja memberimu izin untuk minum. Manis sekali. Pertama kali Ashley Wallace meminum minuman yang dicampur oleh ibunya, dia pingsan dan berakhir di kamar tidurnya. Esokan harinya, Ashley Wallace minum lagi dengan ibunya dan kemudian tidur. Ketika putri bungsu Stacy Kester, Bree Wallace khawatir saudara perempuannya tidak keluar dari kamarnya keesokan paginya. Dia pergi untuk memeriksanya dan menemukan dia tidak responsif. Stacy Kester menelpon 911. Saya butuh ambulan. Stacy Kester memberitahu operator 911. Putri saya telah minum beberapa pil. Sepertinya ada sesuatu di tenggorokannya. Stacy menyampaikan kepada operator 911 bahwa Ashley telah mengkonsumsi alkohol dan beberapa dosis obat, kata Spinelli. Bree Wallace menemukan selembar kertas yang tampaknya merupakan catatan bunuh diri di kamar saudara perempuannya. Brogan berkata dia tiba di rumah untuk melihat Tandu keluar dari rumah dan Sersan menyerahkan surat itu kepadanya. Saat saya membaca catatan itu, saya menyadari bahwa itu adalah pengakuan dan catatan bunuh diri sekaligus. Sebuah catatan yang diketik, panjangnya lebih dari 750 kata, adalah pengakuan nyata atas pembunuhan Michael Wallace dan David Kester dengan tanda tangan yang diketik Ashley Wallace di bagian akhir. Sekarang semua orang akan tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka tahu itu bukan kamu, itu aku, bunyi catatan itu. Tolong jangan membenciku, ingat aku mencintaimu. Ashley Wallace dilarikan ke rumah sakit dan meski dokter kemudian mengatakan dia beberapa menit dari kematian, dia selamat. Ketika dia bangun, Norton bertanya tentang catatan dan pil yang diminumnya.
Saya seperti, mereka ngomongin apa sih? Kenang Ashley Welles. Saya tidak melakukan salah satu dari hal-hal yang Anda katakan bahwa saya melakukannya. Mereka menunjukkan kepada saya salinan catatan bunuh diri yang ditinggalkan Ashley, dan ketika saya meninjaunya, salah satu hal yang mengejutkan saya dan tidak dapat dipercaya adalah saya telah mewawancarai Stacy, dan selama wawancara dengannya, dia menyebut antifreeze sebagai anti-free, kata Spinelli. Catatan bunuh diri juga mengeja antifreeze tanpa huruf Z. Detektif yakin Stacy Kester berada di balik catatan itu dan banyak lagi. Dia ditangkap di rumah sakit dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 atas kematian suami keduanya, percobaan pembunuhan terhadap putrinya, dan memalsukan surat wasiat David Kester. Saya akan mati untuk anak-anak saya, kata Stacy dalam wawancara tahun 2009. Saya tidak pernah bisa menyakiti mereka seperti itu. Tidak pernah. Anak-anakku adalah hidupku. Aku tidak akan pernah bisa melakukan itu kepada Ashley. Setelah persidangannya, Stacy Kester dihukum atas pembunuhan tingkat 2 terhadap David Kester, percobaan pembunuhan terhadap putrinya Ashley Welles, dan pemalsuan surat wasiat David Kester. Stacy Kester dijatuhi hukuman maksimal 51 tahun dan sepertiga tahun penjara seumur hidup. Pada 11 Juni 2016, Stacy Kester, 48 tahun, ditemukan tewas di penjara keamanan maksimum wanita di Bedford Hills, New York. Dia kemudian ditemukan telah meninggal karena serangan jantung tanpa ada dugaan kecurangan. Segitu saja video kali ini, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna. Bye.